Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini bersama dengan kami beribadah secara online. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita masih bisa beribadah sampai pada saat ini. Kita bisa hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan Tuhan buat kita, men. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Kau bersama dengan kami. Kami butuh Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Layaklah Kau Tuhan disembah. Layaklah Kau ditinggikan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat datang. Layaklah Kau disembah. Layaklah Kau ditinggikan. Biar nama-Mu
hati kami Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, musim apapun dan keadaan apapun, Engkau bersama dengan kami. Dan kami butuh perkenanan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Di saat Engkau berkenan kepada kami, maka Engkau akan bertindak di dalam setiap seluk-beluk hidup kami. Biarlah jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, dan kami berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biar roh puji-pujian itu ada di dalam hati kami, bibir mulut kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, dan roh kami bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan salam sehati satu dengan yang lain. Kasih senyum yang baik buat kita semuanya, karena ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di tempat ini. Kita naikkan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari
setiap jiwa-jiwa buat Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Kita naikkan pujian. Yesus kekasih jiwaku, bahwa dialah kekasih jiwa kita. Dia yang akan menolong kita. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur buat kita, men. Di saat kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka imun tubuh kita pun akan meningkat dan kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari tundukkan kepala kita, akan siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman. Kau bekerja buat kami. Oh, firman-Mu lah yang dapat menguatkan kami. Kami mampu melalui hidup kami ke depan, Tuhan, hanya karena bersama dengan-Mu. Kami mau katakan kepadamu, Bapa,
Berikan hati yang rindu berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka ya Tuhan. Betapa hati kami rindu kepadamu, betapa hati kami haus kepadamu. Engkau adalah sumber, Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah terang dunia itu sendiri ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, lawatlah kami umat-Mu, pulihkan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, beri kelegaan, beri sukacita buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terimalah puji hormat kami, terimalah sembah kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, tempat ini. Ampuni kalau ada kekurangan, kalau ada dosa dan kesalahan, agar kami boleh layak menerima, mendengar sabda-Mu yang suci dan kudus, yang mulia itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merendahkan hati kami semua, kami merendahkan diri kami di hadirat-Mu yang suci dan kudus, ditata kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah saudaraku. Shalom. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu manis bagaikan madu, menyegarkan jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada amin saudaraku? Ya, dia ditanam di tepi aliran air. Selalu hijau daunnya, selalu segar. Ya, bagaimana pohon yang ada di tepi aliran air. Itu sebabnya saya tidak bosan-bosan selalu mendorong agar Bapak Ibu saudaraku terus ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di
tahun 2022 ini adalah berbahagia bersama Yesus. Apa saudara? Berbahagia bersama Yesus. Apakah saudara berbahagia bersama Yesus? Ada amin, haleluya. Ya, saya berharap saudara tidak ragu-ragu dengan semangat, amin. Ya, dan tema kita di bulan Februari ini adalah teladanilah Yesus, saudaraku. Ya, kita harus berfokus kepadanya, kita harus memperhatikan dia, apa yang diajarkannya, apa yang dikatakannya. Ya, Alkitab berkata kita itu seumpama seperti ranting yang harus melekat pada pokoknya. Sebab jikalau ranting tidak melekat pada pokoknya, dia akan kering dan tidak berguna. Dia hanya dikumpulkan dan lalu dibakar. Itulah yang Yesus katakan, saudaraku. Ya, jadi kalau Yesus berkata demikian, maka kita harus, berarti kita berusaha untuk bagaimana kita terus melekat seperti ranting yang melekat pada pokoknya, saudara. Ya, dan minggu ini, saudaraku, apa tema kita? Tinggallah dalam kasih Yesus. Apa saudara? Tinggallah dalam kasih Yesus. Ya, tinggallah di dalam kasih-Nya. Yesus Bapa diumpamakan seperti induk ayam yang ingin selalu melindungi, mengepakkan sayapnya agar anak-anaknya terus ada dalam lindungannya. Kasih-Nya begitu dalam, kasih-Nya begitu tinggi, kasih-Nya begitu luas, begitu lebar, saudaraku. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Jangan kita keluar dari kasih Yesus. Kita harus seperti ranting yang terus melekat, seperti ranting yang melekat pada pokoknya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita harus seperti itu, seperti anak ayam yang terus ada dalam lindungan kepak sayapnya. Itulah kasih Tuhan, saudaraku. Jangan meragukan kasih Tuhan. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Jangan pergi dari kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Memang saudaraku, sepertinya persoalan tidak habis-habisnya, masalah tidak putus-putusnya. Sepertinya masalahnya begitu besar. Tetapi saudaraku, seringkali yang salah adalah cara pandang kita. Yang salah adalah penilaian kita. Kita menilai bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, hidup kita tidak ada masalah. Inilah orang dunia menilai. Ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka hidup kita enak. Semua serba ada. Ya. Mau ini ada, mau itu ada. Bila perlu tabungan banyak di bank, itu Tuhan mengasihi kita. Padahal tidak seperti itu, saudaraku. Ya. Tentu Tuhan ada maksud, ada rencana dalam hidup kita. Dan kehidupan bukanlah sebuah kebetulan. Dan Tuhan mau kita hidup seperti Tuhan maksud di dalam hidup kita. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Karena Tuhan menciptakan manusia, ada maksud, ada tujuannya. Tidak ada yang lahir dengan kebetulan. Semua ada maksud, ada tujuannya. Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur. Jadi kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya lancar-lancar saja. Tidak. Ya. Terkadang Tuhan mendisiplin kita, saudara. Terkadang Tuhan menghukum kita oleh karena kasih-Nya. Ya. Sama seperti orang tua kepada anak. Terkadang anak harus didisiplin, bukan karena orang tua benci atau orang tua ingin membunuhnya, bukan. Tetapi orang tua tahu bahwa itu tidak baik, bahwa itu bahaya. Ini yang baik, ini yang benar. Nah, seperti itulah saudaraku. Kalau kita salah menilai kasih Tuhan,
maka kita yang harus berubah. Cara pandang kita yang harus kita rubah. Apa yang Tuhan maksudkan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, ya, kita baca bersama saudara. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-10, kita baca dengan mantap firman Tuhan ini 2-3 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berkata kalau kita menuruti perintahnya, kalau kita memperhatikan perintahnya, maka kita akan tinggal di dalam kasihnya, saudara. Jadi penting sekali kita bertumbuh, rohani kita harus bertumbuh, sehingga cara pandang kita, penilaian kita tentang kasih Allah itu benar, sesuai seperti firman-Nya, saudara. Ya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Mengapa ada banyak orang Kristen begitu mudah meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan? Karena salah di dalam menilai Tuhan. Cara pandangnya tidak benar. Padahal saudaraku, Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasihnya, Dia anugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, supaya kita tidak masuk neraka. Karena apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini, kekayaan dunia ini, kalau engkau binasa, kalau engkau masuk neraka? Tidak ada gunanya. Tetapi kan banyak orang berpikiran sempit. Dia melihat apa yang di depan mata, ya. Tidak mau sabar, tidak mau menunggu waktu Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan, ya. Kalau saudara nanam jagung kan tidak mungkin besok langsung tumbuh, dia kan sabar, ya. Jagung itu 2,5 tahun, ya kan? Kelamaan, 3 bulan. Masa sih 3 bulan? Katanya Jepang menjajah kita seumur jagung. Aslinya seumur jagung cepet. 2 tahun setengah itu durian. Jadi kan Alkitab bilang kasih itu sabar, ya kan? Sabarlah. Jangan maunya kebaktian sekarang besok langsung kaya. Di Gunung Kawi aja saudara nggak boleh begitu. Sabar, ya. Kalau orang tuh saya baca ke Gunung Kawi malam-malam jam 12 malam harus mandi di bawah air terjun. Tuh saudara bayangkan. Saudara disuruh kebaktian nggak ada jam 12 malam, ya. Orang ke Gunung Kawi tuh mau kaya cepet, mandi dulu jam 12 malam di air terjun, ya. Dan harus mau korbanin anaknya, ya. Bunuh anaknya, harus dikorbankan. Dan baru itu dikasih kekayaan yang cepat. Nah, saudara, orang mau melakukan itu, padahal ujungnya kebinasaan. Nah, Tuhan Yesus menawarkan yang keselamatan yang kekal, yang abadi, di mana Tuhan Yesus tidak menuntut kepada kita untuk kita aneh-aneh, tidak. Yang Tuhan mau, tinggallah di dalam kasih-Nya. Dengar perintahnya, perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Tuhan, ada banyak persoalan, masalah yang akan menyeret kita, ya, membawa kita untuk stres, bunuh diri, ya kan?
Jadi penting sekali tinggal di dalam kasih-Nya. Karena Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dunia ini kejam, ya. Orang yang mengikut Tuhan itu belum tentu orang senang melihat kita rajin ibadah, ya, melihat kita rajin ke gereja, melihat kita tekun beribadah. Belum tentu orang lain pada senang. Banyak yang bahkan menutup gereja, ya kan, menghalang-halangi orang ibadah, kebaktian. Yesus berkata, kalau aku dibenci, apalagi kamu juga. Kamu pasti mengalami hal yang sama. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka ada penghiburan, ada kekuatan. Persoalan tidak mungkin tidak ada. Saudara meninggalkan Tuhan pun pasti ada persoalan, ada masalah. Kita mengikut Tuhan pun ada persoalan, ada masalah. Tetapi berbedanya di mana? Berbedanya adalah kuk yang kupasang itu ringan, bebanku itu ringan, saudara. Karena kita bersama dengan Tuhan menanggung segala masalah, segala persoalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau jauh dari aku. Engkau seperti ranting yang harus melekat kepadaku. Sebab jikalau engkau tidak melekat, maka engkau akan seperti ranting yang kering, yang tidak berguna, yang hanya dikumpulkan lalu dibakar. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cara pandang kita harus benar. Ya. Kalau kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita juga harus yakin, saudaraku, ya, bahwa Dia mendengar doa kita, Dia memperdulikan kita, Dia memperhatikan kita, Dia tahu apa persoalan dan masalah kita, saudara. Dan kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Kalau kita ingin diselamatkan, saudara. Tapi kalau kita berpikiran pendek, tidak mau diselamatkan, tidak berpikir panjang, ya pasti meninggalkan Tuhan. Ya, karena dia pikir, ya, yang penting hidup sekarang. Nah, dia pikirnya hidup sekarang. Padahal hidup nanti juga penting, saudara. Ya, bagaimana nanti kita hidup. Nah, saudaraku, di dalam istilah Yunani itu, ya, kasih memiliki tingkat-tingkatan. Ya. Kasih yang Allah miliki, yang Allah curahkan kepada kita itu adalah kasih agape. Itulah kasih Bapa, kasih Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Ini kasih yang sempurna, kasih yang kekal, yang abadi, yang walaupun kita tidak mengasihi, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih yang dari Tuhan inilah kasih yang kekal, yang agape ini, saudara, yang Bapa miliki. Ya. Yang sekalipun kita menjauh dari Tuhan seperti anak yang hilang, tetapi kasihnya tidak kurang kepada kita. Ya. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasih yang seperti ini, itu luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa. Karena itu jangan kita ragukan kasih Tuhan. Ya. Kalau kasih eros ini, ya ini sebetulnya kasih lawan jenis, ya, mungkin antara wanita dan pria, antara suami dan istri. Kasih eros ini ya terbatas, saudara, terbatas. Ya. Kalau kita hanya memiliki kasih eros, kenapa ada orang tadinya sayang-sayangan, engkau adalah bidadariku, ya kan? Oh, dunia milik kita berdua, tapi 3 bulan ditinggalin. Ya, itulah kasih eros itu, ya. Kasih sesaat, ya. Yang hanya melihat secara lahiriah. Ya.
Ada juga kasih filia, kasih keluarga, persaudaraan antara kakak dan adik. Ada kasih, tetapi kasih ini juga tidak kekal, tidak beda dengan kasih yang Bapa punya, kasih agape, kasih yang walaupun kita kurang mengasihi, walaupun kita tidak rajin ibadah, tetapi kasih Tuhan kekal, saudara, kepada kita. Ya. Itu kasih yang Tuhan punya. Nah, kasih ini, kasih storge adalah kasih orang tua kepada anak. Ya. Tetapi kasih storge juga sekarang, ya, kita lihat ada banyak anak yang membunuh orang tua juga yang membunuh anak. Ya. Kasih ini semakin dingin, saudara. Kasih manusia di akhir zaman semakin dingin, semakin dingin. Kalau kita lihat berita begitu tercengang-cengang, ya, hanya masalah kecil, ada anak bisa membunuh ibunya, ya, bisa membunuh orang tuanya hanya karena mungkin dia mau beli rokok, minta buat beli rokok, tidak dikasih karena memang orang tuanya mungkin lagi tidak ada. Tapi bisa sampai membunuh seperti itu, saudara. Ngeri, ya. Nah, mengapa kita perlu tinggal di dalam kasih seperti ini? Ya, agar kasih yang lain itu kita tidak seperti ranting yang kering, tetapi terus ada, terus mengalir dalam hidup kita. Jadi jangan kita meninggalkan kasih yang seperti itu, saudaraku. Ya, sebab kasih yang lain ini pasti ini semu, ya, terbatas. Tetapi kasih agape, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa, saudara, ya, kasihnya kepada kita. Apa, saudara? Allah adalah kasih, saudaraku. Ya. Kenapa kita tidak mau dekat dengan Allah yang adalah kasih, ya, yang sumber dari kasih itu sendiri? Ya. Kenapa kita tidak mau bersekutu dengan Allah yang adalah kasih itu? Kenapa kita mengejar hal-hal yang sifatnya itu semu, sementara, saudara? Ya. Kan Alkitab berkata, hukum yang terutama, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya. Jadi jangan kita salah dalam cara berpikir kita. Ya. Sudah Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah, yang terutama itu kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kekuatan. Ya. Jadi saudaraku, kita harus mau, ya, perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Kita baca, saudara, di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, ya, di depan ada dengan mantap 2-3 ya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin, saudaraku. Ya. Jadi bagaimana supaya kita, ya, kasih yang tadi itu ada terus, ya, tidak kering? Kita harus dekat dengan sumber dari kasih itu sendiri. Ya, karena kasih ini penting, saudara, sangat penting sekali. Ya, bagaimana supaya kasih tidak kering? Ya, kita harus melekat seperti ranting melekat pada pokoknya. Sebab kalau kasih menjadi kering, ya itu dia,
ada anak berani membunuh orang tua, ya pasti kasihnya udah kering, saudara. Ya, itu mah udah kelewatan. Ada suami istri juga saling menyakiti, ya, KDRT, pasti kasihnya udah kering, ya kan? Tidak mungkin kalau kasihnya tidak kering berani saling menyakiti. Ya. Jadi kasih yang namanya eros, kasih yang filia, ya, itu bisa kering, saudara. Bisa. Ada tidak kakak beradik main bunuh-bunuhan? Ada, saudara. Ya. Udah sekarang udah seperti biasa aja. Padahal mungkin puluhan tahun yang lalu kalau kita melihat ada orang dibunuh, kita udah kaget ya. Masa ya? Masa bisa? Tapi sekarang udah seperti tontonan biasa, saudara. Karena Alkitab juga berkata bahwa di akhir zaman kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin, ya. Bahkan dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus, engkau telah jatuh begitu dalam karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Jemaat, saudara, ya. Gereja kehilangan kasih mula-mula. Kenapa bisa? Ya karena seperti ranting yang keluar pada pokoknya. Ya. Jadi saudaraku, kita harus seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Terus ya, sediakan waktu, saudara. Ya, entah memuji Tuhan, menyembah Dia, merenungkan firman-Nya, ya. Perhatikan perintahnya. Terus saudara, diusahakan, diupayakan, ya. Kebaca tidak, saudara? Kebaca ya, ya. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong, yang tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi Rasul Paulus mendefinisikan kasih, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kan ini luar biasa, saudara, ya. Kalau suami istri punya kasih agape, kasih seperti ini, luar biasa, saudara, ya. Keluarga, satu keluarga punya kasih seperti ini, kan luar biasa, saudara, ya. Tapi sekarang coba lihat bagaimana berantakan, kacaunya kehidupan. Karena apa? Kehilangan kasih, ya. Kehilangan kasih. Karena itu, saudaraku, mari kita seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Kita terus berupaya seperti ranting, jangan lepas, jangan keluar. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari kasih itu sendiri. Amin, saudaraku. Ya. Apa, saudara? Kasih adalah buah, bukan talenta, ya, bukan karunia, bukan diberikan. Kasih itu adalah buah. Kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu harus dihasilkan, ya. Dia tidak ada dengan sendirinya, tidak, saudaraku. Kasih itu hasil, ya, seperti ranting itu bagaimana berbuah karena dia melekat pada pokoknya. Tidak ada orang itu tiba-tiba punya kasih begitu besar, tidak ada. Dia harus membangun, ya, dia harus membangun, dia harus terkonek, ya, dengan sumber kasih itu sendiri. Terus, ya. Karena kasih itu adalah buah, ya. Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih itu, kejarlah, ya. Kalau karunia-karunia itu diberikan kepada Bapa,
Apa gunanya engkau memiliki karunia-karunia yang hebat tanpa didorong oleh kasih? Tidak berguna, percuma. Tapi kejarlah kasih itu, karena kasih tidak datang dengan sendirinya. Kasih bisa kering, saudara. Kasih itu bisa sirna, bisa hilang. Karena itu dia harus kita datang lagi kepada Tuhan, terus bangun hubungan lagi, biar mengalir lagi kasih itu. Ada amin, saudaraku? Kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kasihnya, kasih agape, kasih yang tidak berkesudahan. Dan kita perlu kasih seperti ini, ya, supaya kasih yang lain, ya, kasih suami istri, kasih persaudaraan tidak kering, saudara. Yohanes 15 ayat 4. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Tinggallah di dalam kasihku, dan kasihku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin, saudaraku. Ya. Tinggallah di dalam kasihku, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya. Tinggallah di dalam kasihku dan kasihku di dalam kamu. Karena kasih Yesus adalah kasih agape, saudara. Ya. Dan kasih ini adalah kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Dan kita harus tinggal di dalam kasihnya. Sebab kalau kita tidak tinggal, kita akan menjadi ranting yang kering, saudara. Ya. Dan kita tidak berguna. Jadi jangan kita salah berpikir. Jangan mencari, ya, yang semu, yang sementara. Ya. Bukan berarti, saudaraku, kita tidak boleh punya ini, punya itu. Bukan. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan dibalik, saudara. Ya. Jangan kita mengejar yang lebih dahulu, yang sirna, yang sementara, yang semu. Jangan. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus memerintah menjadi raja dalam hidup kita. Dia menjadi raja dalam hidup kita, saudara. Ya. Sehingga kasihnya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam kasihnya. Dan yang lainnya itu dengan sendirinya nanti, ya, kan Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, tinggal percaya atau tidak, ya itu dia. Ya. Kalau kita percaya, ya kita lakukan. Ya, kita mau tinggal di dalam kasihnya, kita mau mencari dahulu kerajaan Allah. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ya pasti dia tidak akan melakukan itu. Dia khawatir, dia takut, dia cemas, ya kan? Nah, jadi saudaraku, kembali kepada pola berpikir kita, cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita itu ditentukan dari apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, ya. Karena pikiran manusia itu dia seperti lahan kosong. Tanaman apa yang mau ditanam, dia yang akan nunggu. Kalau saudara punya lahan kosong, saudara tanam jahe, ya tumbuh jahe. Tidak mungkin tumbuh tomat, karena saudara tanamnya jahe. Nah, pikiran manusia itu seperti lahan kosong. Apa yang mau ditanam? Nilai-nilai kerajaan Allah harus ditanam, saudara. Harus ditanam supaya dia tumbuh, ya.
cara berpikir nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara mau tinggal di dalam kasih-Nya? Amin. Ya, kita harus tinggal di dalam kasih. Haleluya. Apa saudara? Kasih harus menjadi penggerak pelayanan kita dan hidup kita. Ya. Kasih agape, kasih Allah harus yang menggerakkan, harus yang mendorong kita, ya, untuk apa yang kita lakukan. Ya, baik melayani Tuhan, baik kita kerja, baik kita hidup, kita bernapas, kita bergerak, itu oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Karena kasih Tuhan, ya. Rasul Paulus berkata demikian, ya. Aku hidup, ya, bergerak di dalam kasih-Mu, karena kasih-Mu seperti udara, ya, seperti air yang memenuhi lautan, ya. Aku hidup bergerak di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhanlah yang mendorong aku, ya. Apa yang mendorong Rasul Paulus? Apa yang mendorong anak-anak Tuhan? Apa yang mendorong murid-murid Yesus, ya, mau melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, pelayanan? Oleh karena kasih Tuhan. Dia yang menggerak, yang mendorong kita. Demikian juga kita, saudaraku. Apa yang menggerakkan kita? Kita bangun, kita bekerja, kita bergerak oleh karena kasih-Nya. Nah, kalau kasih-Nya ini yang mendorong kita, saudara, ya pasti kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kita mampu bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang mendorong, yang menggerakkan. Jadi seringkali masalah itu dalam hidup kita, saudara, dalam pandangan kita, dalam cara kita berpikir. Amsal 15 ayat 17 kita baca. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Kelihatan ya? Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi yang mendorong, yang melakukan untuk kita bertindak, walaupun hal-hal itu kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berguna, ya, kelihatannya hanya biasa-biasa saja, tetapi kalau kasih yang mendorong, yang menggerakkan, itu di mata Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudaraku, ya, itu yang Tuhan mau, karena kita mengasihi Dia. Mungkin ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Ya, persembahan seorang janda miskin hanya sepeser, tidak ada nilainya mungkin bagi kita, tidak ada. Tapi itu yang dia punya, ya. Tapi itu yang dia miliki. Bahkan dia memberi dari kekurangannya. Ya. Besok dia tidak tahu apakah masih ada, apakah masih bisa makan atau tidak. Dan Tuhan berkata, persembahan janda miskin ini lebih besar dari persembahan yang lain. Karena yang lain memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Jadi cara pandang kita, saudara, ya. Banyak orang, saya nggak mau ke gereja karena nggak ada kolektan. Ya, nggak ada kolektan, nggak ke gereja. Memang Tuhan cari uang kita, ya, apalagi rupiah, euro aja nggak Tuhan cari, ya kan? Westerling, pound sterling, pound sterling aja nggak Tuhan cari, ya kan? Banyak orang nggak mau ibadah karena nggak ada persembahan. Persembahkanlah tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, ya. Sekalipun tidak ada yang kita berikan, kalau kita datang untuk tujuan ibadah, saudara,
Tuhan lebih senang. Ya. Tuhan lebih senang. Tapi jangan juga nggak diada-adain saudara ya. Kalau ada ya memang ya kasih, kalau nggak ada ya memang apa boleh buat saudara ya. Jangan saudara ya nggak ada nih ya, jangan juga nanti berkatnya juga ya, berkatnya terhambat juga saudara. Tapi Tuhan melihat yaitu hati kita untuk kita datang kepada Dia ya. Oh, habis katanya ya, saudara. Satu ayat lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Saudara masih kuat? Amin. Amin. Iya, sayanya yang tidak kuat saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, kita baca saudara. Firman Tuhan ini 2-3 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, saudaraku. Ya. Jadi bukan berarti iman dan pengharapan tidak penting, bukan saudaraku. Ya. Tetapi kasih itulah yang harus menggerakkan iman dan pengharapan. Ya. Kasih inilah yang harus mendorong, ya, menggerakkan, memotivasi iman kita, pengharapan kita. Ya. Jadi kasih itu paling besar karena dia harus mendorong iman kita, dia harus mendorong pengharapan kita. Kita beriman oleh karena kita mengasihi Tuhan. Iman kita mau bertumbuh oleh karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita punya pengharapan oleh karena kasih Tuhan, kasih agape yang tidak kering dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami kekeringan di dalam kasih. Itu sebabnya kita harus seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Jangan kita keluar meninggalkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita naikkan pujian kasih dari surga memenuhi kita.
sudah menjadi kering dalam hidup Anda, dalam hidup saudara, dalam hidup Bapak Ibu di tempat ini? Adakah kasih kepada Tuhan sepertinya mengalami kekeringan? Yang dulu senang memuji Tuhan, yang dulu senang membaca firman Tuhan, tapi lambat laun sudah ditinggalkan, sudah jarang, sudah lama tidak suka memuji Tuhan, sudah lama tidak menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan, mendengar pengajaran firman Tuhan. Dan mau saat ini setelah mendengar firman Tuhan, mau dipulihkan kembali, agar hubungan antara keluarga satu dengan yang lain, hubungan persaudaraan, hubungan suami istri, kembali dilimpahkan dari kasih dari surga, kembali dicurahkan kasih itu, kembali kasih itu menyala-nyala lagi dalam hidup kita. Adakah Bapak Ibu mau didukung dalam doa? Adakah Bapak Ibu sepakat dengan firman Tuhan ini untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya, untuk kita tidak menjauh dari kasih-Nya, untuk kita mau seperti ranting yang melekat pada pokoknya? Jikalau ini menjadi kerinduan Bapak Ibu, jikalau ini menjadi kerinduan saudara di tempat ini, jikalau ini menjadi komitmen dan keinginan, saya akan berdoa. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami anak-anak-Mu, kami sepakat, kami ingin seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu, kami tidak mau jauh dari kasih-Mu, kami tidak mau meninggalkan kasih-Mu Tuhan. Karena kami akan menjadi kering, karena kami akan menjadi tidak berguna kalau kami jauh dari kasih-Mu, kalau kami meninggalkan kasih-Mu. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kasih-Mu melingkupi kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami dicangkokkan kembali, kami ditanamkan kembali, kami dilekatkan kembali seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, terus mengalir kasih dari surga, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir kasih dari tempat tinggi. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kau memberkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang telah memberkati kami pada sore hari ini Tuhan. Memberkati berlipat kali ganda, baik dalam pelayanan, usaha pekerjaan, baik keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami kembalikan dengan hati tulus kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Saya undang dengan hormat Ibu Tampu Bolon untuk mengumpulkan persembahan ini. Kita naikkan pujian. Allah itu baik, karena Dia baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Kau telah menuntun ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar nama Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami mengatasi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya pandemi ini cepat selesai dari bangsa ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin terpapar. Tuhan, tangan-Mu yang menyembuhkan mereka. Tangan Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan. Bahkan semua kami jemaat yang hadir pada malam hari ini, tidak ada satu orang pun di antara kami yang kena Tuhan, tetapi penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Biar darah Yesus menutup bungkus kami. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berada di rumah, yang beribadah secara online. Kau Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Darah Yesus menutup bungkus mereka juga, seperti Engkau melindungi kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani dengan urapan kuasa, otoritas wibawa yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah dan pemulihan Tuhan ada di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Tuhan, dimanapun mereka berada, kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, tangan-Mu yang menyembuhkan.
sembuhkan. Tanganmu yang berlubang paku itu menjamah dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh Tuhan. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, Kau menolong mereka di dalam masalah mereka. Kalau ada di antara mereka yang terikat, Kau lepaskan Tuhan. Pergumulan mereka, kerinduan mereka, keinginan mereka, Engkau yang menyelaraskan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau rindukan, apa yang Kau inginkan dalam hidup mereka, itu yang akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami, Kau telah menuntun menolong kami. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, biar berkat penyertaan perlindungan-Mu ada dalam hidup kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang menjadi sumber berkat buat kami. Kau Allah yang menjadi sumber pertolongan di setiap kehidupan kami, kemanapun kami akan melangkah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Kita naikkan pujian, segala puji, hormat juga syukur. Kasih kuasa Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Firman-Nya berkata, jikalau kita beribadah, maka kita diberkati di bumi ini dan di surga nanti. Dan apa yang kita makan, diminum, diberkati, dan penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Kita telah beribadah dan memuji menyembah Dia. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan kita akan membawa berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangan-Nya kepada kita. Dan Bapa di surga memberikan berkat-berkat-Nya buat kita. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Dan kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan